Hai Pisces, ketemu lagi sama gue sama Lucky, gue di Abralakabra. Langsung aja ya, di bulan November ini 2024, dengan segala komposisi energi semesta yang ada di bulan ini, dampaknya apa sih buat Pisces? Apa yang Pisces perlu ketahui? Seperti biasa ya, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, jangan hanya nonton Pisces, tapi nonton juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Apa yang Pisces perlu ketahui di bulan November 2024 ini? Which terlalu banyak. Terlalu banyak. Apa yang Pisces perlu ketahui di bulan November 2024? Pisces. Banyak, gue cuma butuh satu. Oke. Pesan tema kalian minggu pertama, Page of Pentacles, rintangan, The Lovers. Minggu kedua, Five of Cups, rintangan, Knight of Pentacles. Minggu ketiga, Ace of Cups, obstacles, the Hierophant. Minggu keempat, Four of Wands, rintangannya Five of Pentacles. Advice atau action, the Tower. Under the deck, Six of Cups. The Sun, and the Sun. Tema Pisces di bulan ini ya, The Sun. Tapi The Sun ini yang keluar begini nih, sisi yang ini, bukan sisi yang ini. Oke. Happiness, tapi ada kebenaran atau ada kebenaran yang terungkap. Ya, ada kebenaran yang terungkap, tapi memang belum benar-benar terungkap, tapi akan terungkap gitu ya. Dan ada kebahagiaan di situ ya. Serene lah ya. Dan karena matahari sekarang ada di Scorpio, untuk Pisces itu di mana? Ya kan? Ini tentang travel ya, tentang karir, tentang reputasi, tentang status, tentang long term goal, tentang segala sesuatu yang sifatnya asing ya. Jadi akan terungkap. Belum. Yang jelas di bulan ini mungkin akan terungkap. Di minggu pertama, Page of Pentacles. Ini di minggu pertama kalian mencoba untuk lebih mendalami, lebih fokus terhadap sesuatu yang baru kalian mulai. Ya, baru saja kalian mulai, kalian mencoba untuk mengembangkan. Ya, memang rintangannya adalah banyaknya pilihan-pilihan.
Ya, kalian diminta untuk rintangannya adalah untuk mengambil keputusan tentang apa yang kalian apa yang sedang kalian pelajari atau dalami atau kembangkan. Ya, ini energinya si Gemini, energi Gemini, yang mana mindset kalian sendiri. Ya, kalian tentukan pilihan, karena semuanya berdasarkan kalian sendiri, gitu. Karena pas lagi ya, Jupiter ada di Gemini, retrograde, dan masih dia bersinggungan dengan si Chiron yang menyembuhin trauma-trauma itu. Dan energi Jupiter sama Chiron yang sama-sama retrograde, ya, ini masih berlaku sampai 2 bulan ke depan. Jadi berdasarkan apa kalian mengambil keputusan? Coba didalemin tentang apapun itu, kebimbangan kalian sendiri. Jangan sampai trauma-trauma kita itu yang malah membatasi apa yang kita ingin capai. Memberi arah yang malah menyesatkan kita gitu loh. Trauma-trauma itu biasanya malah menyesatkan kita. Karena kita nggak mau sesuatu itu terulang, gitu kan. Trauma itu terulang, kita milih yang lain. Padahal sebenarnya jalan kita di situ tuh yang ada traumanya itu tuh, gitu. Nah, karena kebanyakan orang itu sukanya menghindar dari trauma, sehingga kita terus malah mengulang segala sesuatu, ya, yang kita emang udah jago, ya. Cuman hanya karena ada trauma di situ. Jadi kita nggak berkembang. Oke. Minggu kedua, Pisces dapat 5 of Cups. Apa yang perlu diratapi? Kalian meratapi ke sesuatu yang memang sudah nggak ada, gitu ya. 5 of Cups itu energinya Scorpio. Energinya Scorpio. Lagi-lagi buat Pisces ini tentang sesuatu yang sifatnya mungkin meratapi perbedaan-perbedaan yang memang sudah ada, gitu loh. Meratapi kenapa sih beda banget, kenapa sih perbedaan filosofi, perbedaan keyakinan, atau ini meratapi hal-hal yang sifatnya memang sudah jauh, ya, secara emosional jauh atau secara fisik jauh, ya. Meratapi hal-hal yang memang sifatnya jauh, gitu. Ini lagi-lagi general reading, ya. Kalau mau private atau personal reading itu di box description gue, ya, itu ada link ke WA gue, tinggal bus aja gue. Oke. Rintangannya adalah ini, apa namanya, Knight of Pentacles, energi Virgo. Kalian meratapi tentang relationship, ya, tentang jadi mungkin beberapa dari kalian meratapi koneksi atau relationship kalian yang sudah menjauh, gitu loh. Kehilangan koneksi, mungkin kehilangan pasangan, mungkin, ya, karena masalah secara geografis, bahkan secara emosional juga sudah menjauh. Dan minggu ketiga, minggu ketiga kalian dapat Ace of Cups. Kalian dapat tawaran baru kok. Dapat tawaran baru, ya, dan mungkin berkaitan dengan kontrak. Bisa kontrak kerja,
bisa pernikahan, ya, bisa relationship. Anyway, ini energi, ini obstacles-nya atau rintangan kalian adalah komitmen, ya, komitmen, kontrak. Ya, ini energi Taurus. Bicara tentang energi Taurus, ada full moon di Taurus. Ya, full moon di Taurus tanggal 15, dan bersamaan dengan full moon di Taurus itu, dia juga konjang dengan Uranus yang ada di Taurus. Oke. Uranus itu tentang bagaimana kalian memberontak, melanggar, rebel, ya. Uranus rebel. Dan bersamaan dengan full moon di Taurus juga, Saturn itu yang retrograde jadi direct. Jadi energi Saturn juga aktif, dan Saturn direct itu di Pisces, ya kan. Semakin kekeh lah di kau, ya kan. Pisces ini semakin kekeh dia, semakin menjadi, ya. Dengan energi full moon di Taurus bersama dengan konjang dengan Uranus, ya. Taurus buat Pisces itu ada di mindset. Dan mungkin kalian akan mendapatkan komitmen baru, ya. Tapi syaratnya adalah mendobrak apapun itu yang membatasi kalian, komitmen kalian sendiri yang sebelumnya. Tantangan minggu keempat, kalian dapat Four of Wands. Ini energi Aries, ya. Kalian akan happy, ya. Kalian akan mulai menciptakan happiness di rumah, di pekerjaan, ya. Yang jelas mungkin ini untuk bisa menciptakan itu, obstacles-nya adalah, ya, rintangannya adalah rasa kekurangan kalian, rasa kesepian kalian, ya. Kalau kalian merasa sendiri, terkucilkan, merasa kekurangan atau kurang mampu, itu sebenarnya yang kalian perlu singkirkan, rasa kekurangan itu sendiri. Sehingga kebahagiaan itu hadir. Karena kebahagiaan nggak kemana-mana loh. Kebahagiaan udah ada. Cuman kalau ininya yang dominan, rasa kurangnya lebih dominan, ya kan? Jadinya kan ininya juga kehapus, ketiban gitu loh. Five of Pentacles, lagi-lagi energinya Taurus itu sendiri. Jadi kalau kalian mikir di dalam keluarga, di rumah tangga kalian itu nggak happy, ya karena kalian berpikir itu nggak happy. Ya kalau emang nggak happy, gimana caranya bikin happy? Intinya itu tarot ini tidak mengusulkan apapun untuk berpihak, ya. Tapi yang jelas keputusan itu harus dari dalam diri kalian sendiri. Karena memang sebenarnya si tarot ini menyarankan, gitu ya. Menyarankan actionnya adalah the Tower. Hancurkan saja yang sudah dibangun, katanya gitu. Hancurkan saja yang sudah dibangun. Tapi balik lagi, keputusan itu harus dari dalam diri kalian sendiri. Dia bisa memberi saran. Ini energi Mars. Mars oposisi dengan Pluto, itu energinya sampai bulan Mei. Nah, sampai bulan Mei. Karena Mars masuk ke Leo, itu tanggal 4. Pluto masuk ke Aquarius, itu tanggal 19. Tapi Mars masuk ke Leo, ini pelan banget jalannya. Kenapa? Karena dia udah mulai ngerem.
Mars itu mulai ngerem karena nanti dia udah mulai masuk ke retrograde. Nanti Desember, awal Desember dia retrograde. Jadi dia mulai ngerem. Pluto emang pelan. Dan jadi Mars oposisi terus sama Pluto nih. Gitu. Sampai nanti balik bulan Mei, baru si Mars ini balik ke ritmenya lagi. Dia akan mulai lagi lebih cepat. Nah, nanti Desember dia retrograde, artinya apa? Dia diem. Si Mars itu bahkan nanti akan balik lagi sampai ke Cancer ya. Jadi energi Mars dan Pluto yang oposisi itu adalah sebenarnya cuman untuk nge-highlight atau menggarisbawahi hal-hal yang memang belum kita bisa terima, akui ya, secara utuh dan penuh, untuk lebih bisa mengerti akan diri kita sendiri, sehingga perubahan itu benar-benar terjadi gitu. Dan Mars di Leo untuk Pisces itu dalam kesehari-harian ya, kebiasaan-kebiasaan ya, rutinitas. Nah, kalau emang harus diubah, nah, itu tentang bagaimana kita mengerti dulu tentang sebenarnya apa sih yang ingin kita lakukan gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa sih yang harus kita ubah? Bagaimana sih kita kebiasaan-kebiasaan kita dalam memberi service atau melayani pada orang lain? Karena kemarin-kemarin berapa bulan belakangan ini kan Mars di Cancer ya, dan pas kemarin New Moon di Scorpio itu blur banget, itu blur banget. Blur tuh maksudnya pas New Moon di Scorpio itu berbarengan dengan Mars yang oposisi juga dengan Pluto ya, itu sama-sama semuanya ada di 29 derajat bersamaan juga dengan Merkuri yang 29 derajat di Scorpio ya. Mars 29 derajat di Cancer dan Pluto 29 derajat di Capricorn. Dan Mars itu sendiri ya bicara tentang tower, the tower ya, ini energi Mars ya kan. Mars itu ruler planetnya si Scorpio. Dan Merkuri juga ada di sana gitu. Merkuri kan mindset, Mars itu action. Pluto itu perubahan, transformasi. Tapi bicara itu semua dengan Mars di Cancer yang sifatnya meledak dan menggebu-gebu, itu sangat-sangat sensitif ya. Mars di sana kan gampang meledak gitu loh. Ya. Jadi memang udah di kronis degree, jadi derajat-derajat 29 derajat semua tadi ya. Itu karena sebenarnya lagi pada posisi yang kronis tuh. Secara derajat posisi. Jadi bagaimana kalian melihat kebahagiaan itu sendiri ya, kecukupan itu sendiri dan kekurangan itu sendiri. Dan semuanya itu cuma bisa kita bandingkan dengan bagaimana kita memahami diri kita sendiri dulu, gitu. Sehingga kita mengerti tindakan apa. Anyway, alam bawah sadar kalian, Six of Cups. Lagi-lagi energinya Scorpio. Kalian mungkin masih dalam fase nostalgia, bernostalgia tentang hal-hal baik, tentang hal-hal bagus yang sudah terjadi sebelum kalian bisa melampaui kalau mungkin kalian merasa nggak tega. Mars oposisi Scorpio nih gokil sih emang. Kalau kalian ingin menciptakan perubahan itu nggak ada tuh tega nggak tega ya. Kalau kita selalu melihat sayang, kasihan, ya, itu perbandingannya adalah kalian sayang nggak sama diri kalian sendiri,
Bagaimana kalian memahami diri kalian sendiri dulu, posisi kalian sendiri dulu. Kalian sendiri perlu dikasihani nggak? Gue ngomongnya agak terlalu general ya, karena lagi-lagi ini general reading ya guys. Untuk mungkin beberapa dari kalian ini sangat spesifik. Yang emang in tune atau selaras mungkin mengerti, yang enggak. Gue nggak bisa ngefilter itu, kalian sendiri yang bisa ya. By the way, gue lanjutin langsung ke ini, The Wisdom of the Oracle ya, advice untuk Pisces di November. Deep knowing tapi kebalik. Come to the age. Ini kalau kebalik gini gimana? Kalau tegak gini ya, kalau tegak gini kan artinya kalian sebenarnya tahu. Pisces itu tahu. Pisces itu intuisinya kenceng. Ya, dia tahu. Tapi kadang pikirannya Pisces sendiri yang bilang, tar dulu deh, nggak enak, kasihan. Tapi gue gini, tapi gue gitu kan. Ini pengorbanan yang kayak apa gitu kan. Pisces emang selalu berkorban memang. Tapi pengorbanan lo itu untuk apa? Bahasanya gue sih itu ngianatin diri sendiri. Makanya dia terbalik keluarnya. Artinya apa? Kalian nggak dengerin intuisi kalian sendiri. Kalian nggak in tune dengan diri kalian sendiri. Dan alam bawah sadar kalian, please come to the edge. Show up. Hadapi. Jangan bersembunyi. Kita nggak pernah bisa bersembunyi dari diri kita sendiri soalnya. Ya kan? Apapun itu narasinya. Ya nggak bisa. Udah segitu aja. Semoga resonate. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih.